Baik, pada sesi ketiga kita akan bicara tentang pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kompromi ya antara ideologi kapitalisme dan pemahaman agama yang menginginkan adanya keseimbangan. Pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya sudah dideklarasikan dalam konferensi PBB di Rio de Janeiro tahun 92. Ini boleh dikatakan sekalipun kompromi juga di dalamnya ada misi kemenangan ya, dari penyelamatan bumi yang didorong oleh semangat ideologi dalam atau deep ekologi. Ya. Karena manusia modern menginginkan ya tidak hanya satu abad diselamatkan bumi ini, tapi tanpa hingga, berlanjut tanpa hingga. Karena mereka resah ya. Resahnya apa? Resahnya kalau bumi ini diselamatkan satu abad saja sudah hebat. Mereka juga yakin bahwa bumi itu akan hancur. Mereka yakin kiamat akan terjadi. Ya. Dan itu ulah manusia. Ya. Karena itu sebenarnya pembangunan berkelanjutan sering juga disebut dengan agenda abad 21 karena mereka menginginkan supaya satu abad ke depan itu bisa diselamatkan. Apa sebenarnya gerakan ekologi dalam ini yang menjadi spirit dasar dari pembangunan berkelanjutan? Yang pertama adalah bahwa manusia ini sebenarnya bagian integral dari alam. Jadi nggak bisa lepas. Manusia tidak boleh mengklaim dirinya sebagai subjek yang merasa super ya terhadap alam sehingga semua dieksploitasi, laut dikuras, tambang diambil, minyak dibor, kemudian hutan ditebangi. Tidak boleh begitu. Jadi manusia bagian integral dari alam. Tanpa ada alam tidak ada manusia hidup. Ya, itu. Karena memang titahnya begitu. Manusia itu diutus oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Manusia sebagai pemimpin di muka bumi itu memakmurkan bumi, bukan merusak. Jadi ini bagian dari integral dari alam. Nah karena itu perilaku merusak, eksploitatif, mencemari lingkungan, ini perilaku yang tidak etis. Ini harus dihindari. Tidak boleh diterus-teruskan ini. Ini perilaku yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, bumi dan sumber daya alam ini juga memiliki hak hidup seperti manusia. Jangan dikira pohon itu nggak hidup. Jangan dikira itu batu itu nggak hidup. Itu hidup. Itu semua ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan. Ya. Karena itu jangan merasa bahwa yang hidup itu hanya manusia. Binatang juga punya hak hidup. Ular, burung, ikan punya hak hidup. Jangan dimusnahkan dengan cara dicemari. Sekarang kita cari ikan di sungai sulit karena sungainya sudah nggak ada ikan. Sungainya sudah penuh dengan limbah. Ya. Kita cari burung-burung juga susah karena sudah habis, punah. Ya. Karena itu pembangunan berkelanjutan prinsipnya adalah integrasi antara persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan ekologi lingkungan, persoalan dunia usaha dan masyarakat itu sendiri serta penentu kebijakan yaitu pemerintah. Ya. Itu prinsipnya itu integrasi. Ya. Saya coba bahas tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama prinsip dasarnya. Pada ikatnya ada 4. Yang pertama, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah adanya pemerataan dan keadilan sosial. Kenapa ini menjadi ukuran utama? Karena apa? Pembangunan yang kita rasakan sampai sekarang itu tidak merata. Coba kita bayangkan. Negara-negara Eropa Barat, Asia Timur, mereka jumlahnya boleh katakan sepertiga. Tapi mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan itu 2/3. Sementara negara-negara Afrika, Amerika Latin, kemudian Asia Selatan, mereka rata-rata mengalami problem kemiskinan. Sehingga yang muncul tidak merata. Maka ini efeknya menjadi apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial tidak nampak. Empati antara sama penduduk bumi ini rendah. Apa yang terjadi katakanlah di Asia Selatan, di Myanmar, kemudian ya
apa yang terjadi di berbagai belahan Afrika. Ini negara-negara Eropa, Amerika ini empatinya amat rendah. Ini yang harus diseriusi. Supaya apa? Jangan sampai terjadi problem kesenjangan sosial masyarakat dunia ini terlampau, senjanya terlampau luas ya, panjang. Kemudian yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati atau diversity. Jadi kita hidup secara sunatullah itu, jadi keragaman hayati itu luar biasa. Ada manusia, ada burung, ada tanaman, ada binatang. Luar biasa. Semua adalah keanekaragaman yang indah. Seperti mozaik dalam alam ini. Indah. Ya, begitu indah. Tapi oleh manusia dirusak. Hutan digunduli, binatang dibunuh. Ya, seperti harimau, gajah diambil gadingnya, diambil kulitnya. Sehingga yang lain-lain habis. Maka boleh dikatakan diversity ini tinggal manusia. Jadi manusia itu nanti akan menjadi penghuni terakhir. Ya. Karena yang lain-lain sudah pada punah. Ya. Maka ini jangan sampai terjadi seperti itu, maka diversity harus menjadi prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian menggunakan pendekatan integratif. Integratif itu artinya apa? Artinya tadi persoalan ekonomi, sosial, masyarakat, ekologi, kebijakan itu menyatu, ya, menyatu berpihak pada lingkungan. Nggak boleh pisah-pisah. Jadi pembangunan nggak boleh dipisah dari persoalan ekologi, harus menjadi satu kesatuan. Kemudian perspektifnya jangka panjang, tidak hanya sesaat, tapi untuk jangka yang tak terhingga. Tak terhingga, kita nggak tahu itu urusan Allah, kiamat akan datang kapan. Tapi yang jelas, kalau kita lihat step by step perilaku manusia, nampaknya ibaratnya kapal berlayar itu manusia modern itu sedang membocori kapal itu pelan-pelan limbung dan bisa saja nanti karam. Kita tidak menginginkan seperti itu. Tapi pembangunan berkelanjutan itu akan menyelamatkan kapal yang karam itu menjadi kapal yang bisa berlayar sampai tujuan. Kemudian bagaimana implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Saya cuplik pendapat mantan Menteri Lingkungan Hidup yaitu Profesor Dr. Emil Salim. Jadi implementasinya di Indonesia ini pertama, bagaimana membina hubungan keselarasan antara manusia Indonesia dengan lingkungannya. Ini harus ditumbuhkan melalui pendidikan, baik dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, bahwa manusia Indonesia itu harus ramah lingkungan. Dimulai dari yang kecil-kecil, membuang sampah, menanam pohon, itu ya, menanam sayur di rumahnya sendiri, begitu. Ini harus diciptakan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, melestarikan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi demi generasi sampai tak terhingga. Ini artinya apa? Harus sustainable. Ada hutan diambil sebagian saja, jangan kemudian diambil semua. Ya, nanti ada reboisasi, tumbuh lagi, ambil lagi, tumbuh lagi, begitu. Tambang juga diambil seperlunya. Jangan diambil keseluruhan. Ya. Demikian juga air juga begitu. Jangan diambil semua, dieksploitasi semua. Tapi harus sedikit demi sedikit untuk kebutuhan kita. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Nah, yang menjadi masalah adalah sumber daya alam kita itu dieksploitasi untuk kepentingan yang tanpa batas melalui industrialisasi. Ekonomi yang tidak mengenal puas, ini yang berbahaya. Ya, karena itu perlu ada bagaimana pengaturan dari generasi ke generasi tak terhingga tetap terjamin ya kehidupannya. Dan yang ketiga, ini mencegah kemerosotan mutu dan peningkatan mutu lingkungan supaya jangan merosot. Kondisi tanah kita semakin hari semakin mengalami kebantatan atau kerusakan. Ya, sawah kita juga setiap hari semakin rusak. Kualitas manusia juga begitu. Anak-anak muda sekarang makan cenderung tidak terkontrol karena yang penting enak, ya. Maka gaya instan itu cenderung menjadi tren. Lain dengan mbah-mbah kita dulu, orang-orang tua kita dulu makannya alami. Nah, sekarang hampir semua yang kita makan anak-anak muda ini adalah kualitas produk industri. Mie instan, apa serba instan semua. Dan ini berbahaya untuk kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat, membimbing manusia ini
dari perusak menjadi pembina lingkungan. Jadi jangan sampai kita punya mental perusak, tapi punya mental pembina lingkungan. Artinya apa? Artinya dia punya visi lingkungan yang baik. Nah, kemudian untuk menjalankannya pemerintah melakukan kesepakatan nasional pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, kesepakatan nasional ini dirumuskan dalam poin-poin program kerja. Saya langsung aja loncat program kerja yang dilakukan. Ini terutama dirintis pada era pemerintah SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan itu adalah penurunan tingkat kemiskinan. Karena ada semacam asumsi bahwa kemiskinan itu biang keladi terhadap kerusakan lingkungan. Sekalipun saya nggak setuju. Yang merusak lingkungan bukan hanya orang miskin. Orang miskin bisa saja merusak, tapi yang dirusakkan sedikit. Paling orang miskin nebang 1 pohon, 2 pohon. Tapi coba orang kaya, perusahaan besar, nebang itu ribuan hektar. Diekspor ke negara-negara luar. Kalau kita lihat di Kalimantan, Sungai Barito, Mahakam, wah itu penuh dengan batangan-batangan kayu. Itu dibawa kemana? Ya ke luar negeri. Itu siapa yang bawa ya? Perusahaan-perusahaan besar. Kalau orang miskin paling hanya untuk bikin meja, hanya untuk bikin kursi, ya, atau untuk bahan bakar. Ya. Namun demikian kita punya tekad bagaimana kemiskinan itu diturunkan. Sekalipun ya, kenyataannya sekarang problem ekonomi global menjadikan kemiskinan kita malah bertambah. Dan yang kedua, pemerintah tentunya yang baik, good governance. Ya. Ini good governance ini sudah didengungkan ya dalam konsep recovery ekonomi Indonesia melalui bantuan Bank Dunia. Tapi nampaknya reformasi birokrasi kita itu belum melahirkan good governance. Ada sih 1-2 yang bisa melaksanakan. Kebanyakan adalah mentalitas birokrasi kita itu belum bagus, belum efisien, belum disiplin, belum melayani. Jadi good governance ini belum efektif. Saya tahu persis karena dulu pernah saya menjadi konsultan dalam good governance untuk pengembangan otonomi daerah. Ya. Kemudian masyarakat madani adalah masyarakat yang di dalamnya itu masyarakatnya itu punya kepedulian, baik terhadap persoalan politik untuk demokrasi, persoalan lingkungan. Dia amat kritis, menjadi tim advokat, melakukan advokasi baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Nah, masyarakat madani kita ini nggak jelas ini sekarang ini. Jadi karena terimbas pragmatisme sehingga LSM yang idealis ini rata-rata terpelanting dan kemudian mereka menjadi LSM yang pragmatis. Tapi saya yakin masih tetap ada ya masyarakat madani yang kuat karena sebuah masyarakat yang demokratis itu adalah masyarakat di dalamnya masyarakat sipilnya atau madaninya itu kuat. Sebagai perimbangan terhadap kekuatan industri dan kekuatan pemerintah. Kemudian pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi ini juga harus dilanjuti dengan terintegrasi dengan persoalan-persoalan lingkungan. Kemudian yang keempat tata ruang kita boleh katakan ya seperti amburadul gitu ya. Karena apa? Dirancang dengan desain sekedar memenuhi prosedur formal. Beberapa riset saya mengatakan tata ruang kita ini yang penting aturannya ada. Tapi tentang tata ruang yang dibuat banyak dilanggar. Sebagai contoh misalnya, ada zona industri itu diperuntukkan untuk industri di lahan-lahan yang kering atau tidak digunakan. Tapi kebanyakan pemerintah daerah mengizinkan daerah-daerah yang subur, pertanian subur, mereka dipakai untuk kepentingan industri. Ini dari hijau menjadi penggunaan industri. Ini juga tidak benar, tapi ternyata terjadi di mana-mana. Karena apa? Kalau nggak dikasih lahan yang subur, investor nggak mau datang. Ini akibat apa? Akibat efek investor itu sebagai raja, ya, sebagai raja. Sehingga pemerintah nggak sanggup untuk mengatur raja ini ditempatkan pada ruang yang sudah ditentukan. Maka tata ruang kita menjadi kacau. Kemudian sumber daya air. Yang sekarang sumber daya air dikuasai oleh perusahaan. Karena air itu sekarang menjadi barang ekonomi. Jadi untuk beli air itu mahal. Bahkan konon air lebih mahal dari bahan bakar. Kalau dulu air itu barang non ekonomi. Sekarang air menjadi dieksploitasi oleh
perusahaan-perusahaan dan dijual oleh masyarakat. Anehnya masyarakat mau, karena diprovokasi dengan iklan bahwa airnya higienis, airnya bagus, steril, maka mereka lebih suka memilih air yang dari pabrikan dibandingkan air yang diambil dari sumur sendiri. Nah, kemudian energi dan sumber daya mineral. Ini listrik, ya, berusaha untuk efisien, dikelola dengan baik. Kemudian mineral, tambang batu bara, ini juga begitu, tidak hanya sekedar dieksploitasi, tapi yang penting silakan dieksploitasi, tapi ada kesejahteraan masyarakat sekitar. Bukan dieksploitasi masyarakat sekitar malah miskin, malah marginal. Ini yang ya barangkali perlu kita antisipasi. Kemudian berikutnya kesehatan. Terutama era sekarang ya, kesehatan itu anggarannya besar akibat ada COVID-19 ini, ada pandemi ini, ya tentunya kita harus semua berhati-hati dalam masalah kesehatan. Jaga diri, jaga jarak, dan kemudian bagaimana kita itu berusaha untuk berperilaku sehat. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga masyarakat sekitar. Ya, tentunya pemerintah harus punya proteksi yang kuat, terutama dalam masalah anggaran, ya. Jangan sampai anggaran yang ada itu hanya menyentuh masyarakat tertentu, ya. Terutama sekarang yang sedang ramai adalah BPJS, ya, BPJS, yang itu hanya mensubsidi hanya bagian-bagian tertentu kalau masyarakat sakit, sehingga untuk kebutuhan yang lain seringkali nggak tercover oleh BPJS. Pertanian, sektor pertanian ini sekarang menjadi sektor yang tidak menggiurkan untuk masyarakat. Jadi pemuda kita rata-rata tidak senang untuk menjadi petani. Kenapa? Ya karena memang tidak menjanjikan. Begitu tanam, harganya mahal, bibitnya, kemudian pupuknya, begitu panen, harganya murah. Maka petani ini tidak pernah merasakan kesejahteraan sebagai petani. Maka banyak anak muda yang tidak bercita-cita ingin jadi petani. Akibatnya apa? Mereka pergi ke kota, merantau, ikut sektor informal. Ya, untuk pertaniannya berubah menjadi industri. Ya, ini dilematis ini memang. Kemudian karena harga hayati adalah bagaimana kehidupan hayati yang beragam itu bisa hidup harmonis. Satu dan yang lain saling menunjang, saling membantu. Sehingga itu merupakan sebuah keindahan dari ekologi alam kita ini. Kemudian yang 10, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini dibuktikan dengan adanya komitmen perlunya ada undang-undang yang mengatur masalah pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian 11, pola produksi dan konsumsi. Produksi ini jangan terlampau eksploitatif, konsumsi pun sifatnya harus terbatas, jangan sampai hedonis. Kemudian pendanaan dan kelembagaan. Pendanaan juga ada, kelembagaannya juga dibikin struktur yang punya wibawa dan struktur yang punya kekuatan untuk melakukan punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Jadi itu untuk pembangunan berkelanjutan.
Untuk berikutnya, yang keempat ya. Baik, untuk berikutnya kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya hukum lingkungan. Jadi hukum lingkungan di Indonesia ini sebenarnya sudah lama ya kita punya undang-undang di bidang lingkungan. Kira-kira dimulai dari konferensi Rio de Janeiro di Brasil, tapi sebelumnya ada konferensi di Stockholm di Swedia tahun 72. Ada konferensi yang dikenal dengan United Nations Conference on the Human Empowerment. Jadi konferensi tentang lingkungan dan pembangunan manusia ya, tahun 72. Kemudian 10 tahun setelah Indonesia ikut konferensi PBB di Stockholm ini, Indonesia mampu melahirkan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ini undang-undang yang nomor 3 ya, yang mengatur tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup setelah Undang-Undang Agraria atau PPA atau Pertanahan dan Undang-Undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Boleh dikatakan ini undang-undang payung ya atau umbrella law ya. Karena menyakup waktu itu obsesi kita tentang lingkungan itu adalah obsesi yang bisa mengcover segala persoalan lingkungan hidup. Kemudian berikutnya setelah konferensi Rio de Janeiro tahun 92 ya, kita merubah undang-undang lingkungan itu dari nomor 4 tahun 82 menjadi undang-undang nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kalau saya analisis undang-undang nomor 2397 tentang pengelolaan lingkungan hidup ini, maknanya semakin kering ya. Jadi semakin beberapa masalah lingkungan hidup yang mendasar semakin tidak diakomodasi. Ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 ini 97 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menggabungkan ya dua instrumen dasar yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi satu, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Jadi dari segi hukum Undang-Undang lingkungan kita itu cukup lengkap, ya. Aturannya cukup lengkap. Ini mengatur masalah lingkungan hidup alam, ya, udara, air, tanah, pesisir, laut diatur. Juga lingkungan hidup buatan, reklamasi pantai, reklamasi pulau itu kan buatan. Danau ataupun bendungan itu buatan. Juga mengatur lingkungan sosial budaya, adat istiadat, perantauan sosial diatur lingkungan hidup. Nah, persoalannya lingkungan hidup itu baik alam maupun buatan maupun sosial budaya. Ini akibat adanya kegiatan manusia berupa industri dan pembangunan itu yang muncul adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan. Karena ini perlu diatur. Maka kemudian diatur dalam bentuk sebuah produk perundang-undangan. Dan yang terakhir sekali adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, saya boleh mengatakan bahwa Undang-Undang lingkungan itu cukup lengkap. Ya, tinggal bagaimana kemauan itu penegakan hukum lingkungan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, sedikit kita agak setback tentang apa sebenarnya hukum lingkungan itu. Hukum lingkungan itu sederhana. Dulu zaman saya kuliah di Gajah Mada itu tidak ada yang namanya mata kuliah hukum lingkungan. Adanya ada mata kuliah hukum tata guna lingkungan atau HTGL. Kemudian pengajarnya Profesor Dr. Kusnadi Arjo Sumantri, mantan rektor UGM. Ya. Ini sebenarnya hukum ini mengatur masalah, ya, masalah tatanan lingkungan supaya mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dengan baik, fisik maupun lingkungan sosial budaya. Intinya itu. Jadi keserasian, tatanan keserasian antara manusia dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial budaya. Sehingga muncul keharmonisan. Itu intinya begitu. Kemudian secara rinci,
hukum lingkungan ini materinya itu di berbagai fakultas hukum di Indonesia ini pernah ada semacam simposium dan workshop di Universitas Padjadjaran. Itu ada beberapa materi yang disepakati untuk menjadi materi pokok seperti hukum lingkungan internasional atau global. Ini kalau di Padjadjaran dan di UGM ini menjadi mata kuliah yang tersendiri ini, hukum lingkungan internasional dan global. Kemudian instrumen hukum lingkungan yang meliputi hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, dan juga hukum pidana lingkungan, ini diatur di sini. Kemudian hukum tata ruang, ya, terutama tata ruang wilayah, detail, daerah, ini diatur tata ruang. Kemudian juga diatur masalah perusakan pencemaran lingkungan, bagaimana perusakan terjadi, pencemaran terjadi, termasuk tindakan hukumnya, penegakan hukumnya. Nah, berikutnya yang kelima ini perlindungan lingkungan, bahwa lingkungan itu perlu dilindungi. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah penyelesaian sengketa lingkungan. Jadi sengketa-sengketa yang terjadi di berbagai tempat, kalau yang di Jawa Tengah itu seperti sengketa PT RUM, sengketa tentang PT Semen Indonesia di ini ya di Rembang ya, PT RUM di Sukoharjo. Ini bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana penegakan hukumnya. Kemudian peran masyarakat dalam advokasi pembelaan, karena masyarakat juga terlibat, baik itu LSM maupun masyarakat sekitar maupun juga volunteer atau lembaga bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah ikan. Ini materinya sekitar itu, tapi mungkin di beberapa perguruan tinggi yang lain mungkin mengembangkan materi-materi lingkungan, tapi nggak lepas dari ya 7 elemen tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, secara singkat, karakteristik hukum lingkungan itu kalau dilihat dari instrumennya sebenarnya intinya adalah instrumen administrasi atau hukum administrasi, yang kedua instrumen hukum perdata, dan yang ketiga adalah instrumen hukum pidana. Bahkan yang terbesar adalah instrumen administrasi. Karena itu hukum lingkungan itu kalau dilihat dari bidang hukum masuk hukum administrasi negara. Kenapa? Karena memang mayoritas materinya adalah sifatnya administrasi. Jadi itu instrumennya itu. Maka hukum lingkungan itu sama dengan seperti hukum perlindungan konsumen, lintas disiplin. Bisa perdata, bisa pidana, bisa administrasi. Nah, kemudian cirinya apa? Kalau hukum administrasi itu cirinya itu berupa basicking atau penetapan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian perizinan. Izin mendirikan tambang, izin mendirikan usaha, izin mendirikan tower, ya, perusahaan perbelanjaan, semua yang nggak lepas dari izin lingkungan. Ya. Nah, di sini yang dominan adalah pemerintah, maka disebut dengan instrumen administrasi atau hukum administrasi. Kemudian perdata menyangkut hubungan perorangan, misalnya sengketa antara masyarakat dengan pabrik, perusahaan. Ya, dulu dekat kita ini masyarakat protes dengan Tipotek. Nah, itu perorangan. Mereka menuntut supaya sumber daya airnya dicukupi. Jadi tidak habis karena diambil untuk kepentingan produksi perusahaan. Maka di sini ada hak dan kewajiban. Kalau di Jawa Tengah itu ada misalnya dulu pencemaran tambak di Bedono, Demak, ya, bagaimana petani tambak dirugikan, maka pabrik harus memberikan rugi. Juga di Semarang, juga di Pekalongan. Dan hukum pidana, ini ada sanksi yang menimbulkan efek jerak. Contoh yang ada di Riau, ya, pembakaran hutan, perusahaan-perusahaan itu diberi sanksi pidana, ya, sanksi pidana supaya ada efek jerak. Kalau saya bikin skema, hukum lingkungan itu di dalamnya ada pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan itu di dalamnya juga ada pelindungan lingkungan. Di dalamnya juga ada pengelolaan lingkungan. Apa bentuk pelanggaran kejahatan? Biasanya pencemaran dan perusakan lingkungan. Apa bentuk pelindungannya? Bisa pelindungan instrumen ekonomi, kemudian ada pengaman AMDAL, UKL, UPL, unit kelola lingkungan, unit pemantau lingkungan, ada dana
alokasi khusus lingkungan, ada audit lingkungan, ada pengelolaan B3, itu pelindungan. Kemudian yang pengelolaan ada perizinan usaha, perizinan lingkungan, perizinan industri, perizinan dumping limbah. Nah ini. Itu 3 aspek itu. Kemudian kalau ada sengketa, maka bisa dilakukan di pengadilan, juga bisa dilakukan di luar pengadilan. Di luar pengadilan sengketanya melalui negosiasi, yaitu berunding antara para pihak. Kalau selesai maka ya sudah selesai. Atau mediasi melalui lembaga pihak ketiga menjadi mediator. Atau kalau mediator nggak bisa juga arbitrase melalui semacam peradilan swasta. Atau ganti rugi ataupun perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Atau juga bisa melakukan pengadilan, yaitu ke PT Tun, terutama yang menyangkut perizinan PT Tun. Bisa ke peradilan perdata, terutama yang menyangkut sengketa perorangan. Dan juga bisa masuk ke pidana, terutama yang menyangkut ada tindak pidana lingkungan. Itu skemanya seperti itu ya. Jadi itu saya rasa sekilas tentang hukum lingkungan. Kemudian berikutnya kita masuk pada undang-undang lingkungan. Oh, nggak bisa Pak. Tab 5. Ya. Baik. Sekarang pada season yang kelima ya, saya akan coba membedah anatomi dari Undang-Undang 32 tahun 2009 yang mengatur masalah pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terutama di bidang hukum administrasi ya. Yang saya akan coba bahas adalah asas. Ini diatur dalam pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Asasnya apa? Yang pertama tanggung jawab negara. Artinya apa? Apa yang terjadi terhadap lingkungan baik di darat, di laut, di udara itu kalau ada kerusakan, pencemaran itu tanggung jawab negara. Jadi apapun adanya tanggung jawab negara. Negara yang bertanggung jawab. Kemudian asas kedua, kelestarian dan keberlanjutan. Bahwa alam lingkungan kita ini harus lestari, harus berlanjut, jangan sampai saat. Karena itu tidak boleh dieksploitasi, ya. Tidak boleh kemudian dibabat, dihabiskan dalam waktu yang sekejap. Kemudian asas ketiga, keserasian keseimbangan, supaya bahwa alam kita itu betul-betul indah, ya, ada keseimbangan. Dengan terpaduan itu antar lembaga yang menangani itu saling terkait. Atau juga masyarakat ikut terlibat, LSM ikut terlibat, aparat penegak hukum juga ikut terlibat, semua dalam rangka bahu-membahu menjalin keterpaduan. Kemudian manfaat, ini yang agak sedikit ganjalan manfaat, karena apa? Seolah-olah lingkungan ini harus dieksploitasi demi kemanfaatan. Karena manfaat punya dimensi ekonomi. Saya sendiri agak kritis dalam masalah manfaat ini. Karena apa? Dengan manfaat ini seolah-olah alat legitimasi ya, baik para pihak, terutama perusahaan, untuk melakukan eksploitasi. Pintunya apa? Asas manfaat ini. Ya. Kemudian kehati-hatian ini yang penting ya. Jadi dalam mengeksploitasi harus hati-hati, jangan sembarangan, jangan rakus, jangan eksploitatif, harus hati-hati. Kemudian keadilan, yaitu bahwa apa yang telah dilakukan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat, lingkungan itu sendiri, ya. Dan eco-region ini satu asas bahwa namanya lingkungan itu nggak mengenal batas-batas wilayah administratif. Katakanlah misalnya air di Solo Raya ini, tidak bisa kemudian air Cokro itu semata-mata punya Klaten. Solo juga harus ada
bagian untuk bisa disalurkan ke Solo untuk kebutuhan PDAM. Tentunya tidak gratis, tapi harus bayar. Tapi bayarnya tidak diukur dengan menggunakan ukuran ekonomi yang orientasinya keuntungan semata, tapi juga ukurannya adalah kebutuhan masyarakat Solo, sehingga harganya lebih murah. Kemudian juga keanekaragaman hayati, ini asas dari pembangunan berkelanjutan, ya, diadopsi di sini. Kemudian pencemaran membayar, ini asas dalam hukum perdata. Intinya tidak ada orang mencemar itu gratis. Mencemar harus membayar. Jadi mau nggak mau dipaksa harus membayar supaya dia tidak semaunya saja dia melakukan pencemaran, dia harus bayar. Kemudian partisipatif, ini konsep dari demokrasi partisipatif, masyarakat dilibatkan untuk terlibat dalam masalah pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal ini adalah satu konsep atau asas yang dimiliki dalam masyarakat adat atau masyarakat lokal yang di dalamnya penuh dengan kearifan-kearifan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Ini harus jadikan fondasi utama. Kemudian tata kelola pemerintah yang baik, ini konsep dari Bank Dunia, bagaimana pemerintah diminta untuk mengelola dengan konsep governance. Otonomi daerah, ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, bahwa persoalan lingkungan bukan sekedar tanggung jawab masyarakat atau pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab masyarakat atau pemerintah pusat, masing-masing harus saling bersinergi. Itu jadi intinya asas-asasnya. Kemudian tujuannya nanti bisa dibaca sendiri dalam pasal 3, silakan dilihat, ya. Kemudian masalah izin lingkungan nanti saya akan bahas sendiri, ya, masalah izin lingkungan. Yang jelas izin lingkungan itu merupakan otoritas dari tingkat menteri, gubernur, sampai bupati, tergantung bentuk perizinannya. Nah, secara singkat saya bisa katakan bahwa izin lingkungan itu, ya, ada dua, yaitu izin lingkungan yang kategori untuk perusahaan atau industri besar, maka izin lingkungan itu harus menggunakan dokumen AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Ya. Kemudian untuk perusahaan kecil menengah cukup menggunakan UKL atau RPL, rencana pemantau lingkungan, dan rencana RPL itu rencana pemantau lingkungan dan rencana pengawasan lingkungan, ya. Jadi UPL, RPL ini harus ada, atau sekarang namanya HO, ya, izin HO itu harus ada melekat. Nah, karena itu kalau izin lingkungannya itu kemudian nggak terbit, otomatis izin usahanya nggak jalan. Atau usaha jalan izin lingkungannya dibatalkan, otomatis usahanya batal. Atau izin lingkungan dicabut, otomatis juga izin kegiatan usahanya juga dicabut. Ini satu analogi atau logika yang memang harus ada dalam kaitannya antara izin usaha dan izin lingkungan. Bahkan kalau kemudian perusahaannya itu berubah, maka izin lingkungannya pun harus berubah. Ya, karena memang kapasitas izin lingkungan itu juga mempengaruhi kapasitas izin kegiatan usaha. Ini saling sinergi. Oke, kemudian bagaimana kalau ada sengketa lingkungan, ya, sengketa lingkungan yang menyangkut perizinan. Ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, bisa melalui kantor Kementerian Lingkungan Hidup daerah, atau apabila tidak puas bisa diselesaikan melalui PT TUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, kalau di Jawa Tengah ya di Semarang, ya. Apa yang diajukan? Yang diajukan adalah masalah gugatan perizinannya. Jadi kalau izinnya bermasalah bisa digugat ke PT TUN. Contoh, pendirian pabrik semen Indonesia di Rembang, ya, di Rembang, itu izinnya dianggap bermasalah. Nah, kemudian digugat oleh masyarakat sana, masyarakat sekitar Rembang, terutama masyarakat adat sana, masyarakat Samin, ya. Itu di PT TUN Semarang kalah, ya. Sehingga perusahaan itu membangun, ya, perusahaan pabrik semen. Kemudian di tingkat banding di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat tinggi di Surabaya,
banding ya, kalah juga. Dan kasasi di Mahkamah Agung, masyarakat kalah juga, tapi begitu PK, masyarakat Rembang itu malah menang. Maka kemudian sementara pendirian perusahaan pabrik semen di Rembang itu dihentikan. Ya, dihentikan sambil menunggu perkembangan baru bagaimana baiknya. Maka sekarang sedang ada pendekatan masyarakat supaya masyarakat itu bisa menerima dengan janji-janji seperti nanti ada CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu mereka dikasih bantuan ekonomi, ada juga dikasih bantuan air, ya, juga dikasih bantuan bisa dipekerjakan di perusahaan itu, ya. Itu pendekatan-pendekatan yang sedang dilakukan, tapi mudah-mudahan juga nanti ada kompromi bahwa intinya kita butuh adanya perusahaan, tapi juga kita butuh adanya masyarakat yang kemudian tidak dirugikan dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan. Kemudian saya akan ambil beberapa hal yang penting tentang anatomi undang-undang lingkungan itu. Yang pertama, anggaran. Anggaran dalam pengelolaan lingkungan ini kalau ingin berbasis lingkungan sebuah pemerintah daerah maka atau pemerintah pusat, maka harus ada anggaran yang cukup dalam APBN maupun APBD. Ada alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai apa? Ya pengelolaan lingkungan sendiri, pelindungan lingkungan sendiri, program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk dibiayai. Jadi memang tidak ada patokan minimal berapa. Ya, kalau undang-undang pemilu kan ada patokan minimal kuota perempuan 30%. Di sini pun tidak ada patokan minimal. Tapi hanya dikatakan alokasi anggaran memadai membiayai. Jangan sampai anggarannya kecil. Nah, juga ada namanya dana alokasi khusus lingkungan. Ini diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah yang memang ada persoalan serius dalam masalah lingkungan. Maka dikasih anggaran namanya dana alokasi khusus lingkungan untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau dulu saya pernah mengusulkan, waktu saya masih menjadi staf ahli di Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk wilayah Jawa Tengah, itu saya mengusulkan untuk program kota bersih, ya, kota bersih bagi pemerintah daerah yang memperoleh adipura, penghargaan adipura, maka dikasih bantuan dana alokasi khusus supaya ada semacam penghargaan, ya. Jadi tidak hanya sekedar piala atau tugu, ya, tapi juga ada penghargaan dana dalam rangka memacu kinerja pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik. Kemudian ada audit lingkungan. Ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan. Ini harus diaudit. Apa pada awal pendirian itu dia punya modal berapa? Dan juga dia itu ada nggak dana alokasi untuk lingkungan? Ya. Kalau nggak ada, kalau bisa nggak perlu diizinkan. Jadi harus ada jaminan, ya, bahwa perusahaannya itu punya budget anggaran yang memadai untuk lingkungan. Ya. Ini bisa dilakukan audit internal maupun eksternal, ya. Internal itu oleh perusahaan itu sendiri, eksternal itu adalah audit independen. Ya. Bahkan juga ada namanya dana jaminan lingkungan. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan, jaminannya apa? Untuk pemulihan fungsi lingkungan. Ya, supaya ada dana jaminan. Kalau perlu jaminan itu ditaruh di bank. Tidak boleh diambil-ambil. Itu digunakan kalau nanti ada perusahaan itu melanggar lingkungan atau merusak lingkungan. Maka dana jaminan itu dipakai untuk perbaikan lingkungan. Kemudian juga ada pengelolaan B3, limbah berbahaya beracun. Ini harus hati-hati karena B3 ini adalah limbah yang betul-betul kategori berbahaya. Maka siapa saja yang memasukkan ke wilayah negara Indonesia atau menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah B3
ini punya kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 sehingga menjadi limbah yang netral. Ya. Kemudian ada dumping limbah, yaitu apa? Tempat untuk membuang limbah disediakan. Jadi selama ini saya perhatikan tempat pembuangan limbah atau TPA, tempat pembuangan akhir untuk sampah ini atau limbah ini sering kurang representatif. Limbah sering dibuang di media-media yang tanpa ada aturan, sehingga di mana-mana terjadi ya pencemaran yang ya mengganggu. Karena itu dumping limbah itu harus tentukan lokasinya yang strategis dan standarnya bangunannya yang bagus. Nah, ada sanksi administrasi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Ini bisa ditegur secara tertulis, bisa ada paksaan pemerintah untuk sementara berhenti, ada bisa juga dibekukan izinnya, atau yang terakhir bisa dicabut izinnya. Ini saya rasa untuk yang kelima. Berikutnya perizinan. Nah, ya. Oke, yang keenam kita akan bicara tentang perizinan lingkungan. Secara teoritis, perizinan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bikin orang sulit atau ruwet atau mengada-ada. Tapi di dalam itu ada nilai filosofis, yaitu apa? Direktif, memberikan arah supaya jelas. Seperti orang punya izin SIM bukan sekedar untuk dapat SIM, maka kemudian dia nembak, begitu. Tapi adalah supaya anak itu selamat naik kendaraan, orang itu selamat karena dia sudah mumpuni naik kendaraan. Itu namanya direktif. Kemudian juga stabilitas untuk supaya kondisinya itu menjadi stabil. Ya, kalau dalam masalah perizinan lingkungan supaya apa pembangunan itu bisa stabil, maka harus ada izin, ada pengendali. Juga punya perspektif. Perspektif itu memberikan arahan jangka panjang. Jadi desain lingkungan kita mau kemana? Itu jelas perspektif. Korektif apabila ada kekurangan-kekurangan ini bisa dievaluasi dan kemudian diperbaiki. Ini secara teori menurut saran Basah bahwa perizinan tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya prosedural, tapi punya nilai-nilai filosofis yang dalam. Nah, kemudian macam perizinan dalam masalah lingkungan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama izin lingkungan yang kaitannya dengan usaha kecil menengah, ya, sering dikenal dengan istilah hidrodonansi atau izin lingkungan. Yang kedua, izin lingkungan untuk perusahaan besar. Ini dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan, tadi saya sudah sebut juga ya. Kemudian ada juga memang izin membuang limbah itu ada. Jadi membuang limbah itu boleh asal pada media yang sudah ditentukan. Nah, sekarang saya coba ungkap atau sampaikan tentang izin lingkungan ini. Izin lingkungan ini izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Nah, wajib AMDAL itu artinya perusahaan-perusahaan kategori besar, berdampak besar dan penting terhadap lingkungan. Atau di sini UKL, UPL, unit kelola lingkungan dan unit pemantau lingkungan. Itu diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan kategori usaha kecil menengah. Intinya begitu. Kalau kita lihat dari pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, secara rinci dalam pasal 36 itu disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL. Ini perusahaan besar dan kecil. Besar. Yang kecil UKL UPL wajib dimiliki. Nah, kemudian izin lingkungan ditertibkan berdasarkan keputusan yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Maka kemudian izin lingkungan itu wajib dicantumkan dalam persyaratan pendirian usahanya. Ini yang punya kewenangan di tingkat menteri yang paling tinggi, kemudian gubernur dan wali kota. Tadi saya sebut bahwa AMDAL itu untuk perusahaan besar dan penting terhadap lingkungan, sementara UKL dan UPL untuk perusahaan-perusahaan yang kategori menengah dan kecil.
Nah, bagaimana untuk mengetahui perusahaan itu kategorinya besar? Untuk mengetahuinya itu pertama dilihat dari besaran jumlah penduduk yang akan terkena dampak, ya. Jadi misalnya pendirian bendungan, ya, mau nggak mau pakai AMDAL karena ada penduduk yang tergusur. Lahannya juga begitu, bentangan lahan yang akan jadikan rendaman air, maka harus pakai AMDAL. Ya. Kemudian juga luas wilayah penyebaran dampak, ya. Intensitas lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang kena dampak, ya, mungkin hutan, mungkin beberapa sungai yang kena akibat pembuatan bendungan, ya. Kemudian resiko dari dampak itu sendiri bisa berbalik atau tidak berbalik, ini juga berpengaruh, ya. Ini kategori besar dan penting. Sementara yang kecil ini ya memang ini usaha-usaha kecil, ya. Usaha kecil itu ya seperti pendirian penggilingan padi, untuk pendirian peternakan ayam, sapi dan sebagainya, ini adalah usaha-usaha kecil. Jadi tidak perlu memang dipersulit, tapi juga mereka juga harus tahu diri bahwa ada ketentuan syarat yang harus dipatuhi untuk perusahaan-perusahaan kecil ini. Biasanya orang mengenal istilah izin untuk usaha kecil itu izin gangguan atau izin tetangga atau izin lingkungan. Kenapa gangguan? Karena jangan sampai adanya usaha-usaha itu mengganggu tetangganya. Disebut tetangga karena memang kanan kirinya ada masyarakat. Disebut lingkungan karena memang terkait dengan masalah lingkungan. Ini sejak zaman Belanda, ya, tahun 2006 itu sudah ada. Tahun 1926 sudah ada tentang HO ini. Tapi sampai sekarang belum ada peraturan penggantinya. Tapi terintegrasi dalam undang-undang lingkungan. Nah, sekarang ada persoalan tentang pemberian izin lingkungan. Karena apa? Izin lingkungan yang dulu di tingkat pusat ada di Kementerian Lingkungan Hidup, sekarang itu diserahkan pada apa yang disebut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Itu melalui putusan Menteri Lingkungan Hidup, ya, tahun nomor 7 tahun 2014. Alasannya pragmatis, alasannya jangan sampai izin pendirian usaha itu yang terkait dengan izin lingkungan itu lama atau berbelit-belit. Maka langsung serahkan saja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini memang secara ekonomi memang cepat, ya, cepat. Mudah, ya. Apalagi ini filosofisnya one stop one service, satu pintu satu pelayanan, memang mudah. Ya. Dengan adanya BKPM itu mudah. Tapi sisi lain jadi masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya persoalan lingkungan itu persoalan yang mendasar. Kalau kemudian diserahkan pada BKPM, maka apa bisa BKPM dalam waktu yang cepat kemudian mendesain perizinan yang di dasarnya punya alasan, baik itu kepentingan AMDAL maupun kepentingan UKL UPL. Karena itu mantan Menteri Lingkungan Sony Kerap, ya, pernah mengatakan bahwa izin lingkungan yang telah didelegasikan ke BKPM itu hanya bersifat prosedur formal. Jadi hanya prosedural saja. Padahal izin lingkungan itu bersifat fundamental. Dan kunci utama untuk memastikan pembangunan di tingkat pelaksanaan itu aman dan terkendali dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kalau diserahkan pada BKPM itu administratif. Jadi dia tidak akan mampu untuk mengetahui persoalan-persoalan filosofis lingkungan, persoalan AMDAL dan persoalan-persoalan dampaknya terhadap lingkungan karena sifatnya administratif. Maka menurut Sony Kerap ini izin lingkungan itu bukan sekedar izin formal saja, tapi butuh kajian keilmuan, ya. Buku survei memastikan bahwa pembangunnya itu tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, disinilah sebenarnya satu sisi ingin memudahkan investor, sisi lain ini akan bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Di samping itu mengabaikan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini kritik dari Sony Kerap. Apalagi sekarang dengan adanya Omnibus Law, ya, rancangan undang-undang Omnibus Law yang saya pelajari dalam bidang lingkungan,
Ini AMDAL itu sifatnya nanti tidak dibuat oleh komisi AMDAL, tapi dibuat oleh lembaga konsultan yang memang kredibilitasnya tidak banyak melibatkan para pihak. Kalau dulu melibatkan masyarakat, melibatkan LSM, melibatkan perguruan tinggi ya, di komisi AMDAL. Tapi kalau sekarang hanya ya konsultan, sehingga lebih pragmatis. Nah ini akan berbahaya karena apa? Khawatir AMDAL-nya tidak akurat. Sehingga dalam rancangan undang-undang Omnibus Law ini dikhawatirkan ini akan membypass ya persoalan-persoalan eksistensi lingkungan. Di samping memang ada manfaatnya yaitu praktis, tapi sisi lainnya akan berbahaya terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Kemudian yang terakhir dalam masalah sanksi dari perizinan ini, ya, kalau perusahaan itu kemudian bermasalah, ya, tentunya dia akan mendapat teguran. Ya. Kalau kemudian dia membandel, ya bisa dihentikan sementara, atau penutupan, ya, atau pembongkaran atau penyitaan. Nah, ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, atau bisa melalui proses peradilan PT Tun, yaitu pencabutan izin usahanya. Jadi itu yang menyangkut masalah izin lingkungan. Saya rasa ini sudah 6 sesi ya, Pak, 6 sesi. Sudah 6 sesi. Dan yang terakhir sekali bahwa nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka ya. Dan saya rasa cukup sekian dari kajian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.